Halo, balik lagi dengan video dokumentasi saya yang ketiga. Jadi saya melanjutkan project yang sebelumnya, yaitu tentang cara saya mendapatkan informasi akun yang ada di Instagram. Kemarin kita sempat bahas di video kedua, itu adalah modul untuk mendapatkan info dasar atau basic info dari sebuah akun Instagram. Jadi kemarin modulnya itu seperti ini gitu ya. Nah, kemarin setelah bikin video itu coba riset lagi, apalagi yang mungkin bisa digali setelah mendengarkan semua request post, get dan seterusnya di DevToolnya Chrome. Kemarin akhirnya nemuin salah satu API lagi, yaitu fungsi untuk mendapatkan detail atau informasi advance dari sebuah akun. Kalau yang kemarin mungkin kalau teman-teman perhatiin, kalau kita jalanin ini sebenarnya kan informasinya itu informasi yang benar-benar dasar sekali. Ini saya coba jalanin. Nah, gini ya. Ini informasi dasar yang mungkin kemarin kita sempat bahas juga di video pertama gitu ya. Nah, ternyata ada cara lain untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Kemarin saya sempat kaget juga bahwa informasi yang didapat itu nggak cuma sebatas ini aja. Contohnya kayak misalkan bisa dapetin nomor handphone, alamat email, alamat kantor dan seterusnya gitu ya. Itu juga cukup lumayan sensitif sebenarnya. Cuma saya nggak tahu kenapa Instagram nge-share itu di dalam API-nya gitu ya, dan secara publik. Mungkin secara tampilan Instagramnya seperti ini tuh nggak akan kelihatan nomor kontak, tapi ternyata kalau dari API-nya sendiri itu memang ada informasi tersebut gitu ya. Targetnya hari ini kita akan menggunakan si API tersebut. Ini sempat saya kopas di sini. Ini adalah API-nya gitu ya. Alamatnya seperti ini. Ini adalah ID dari si akunnya gitu ya. Jadi ID yang dimaksud itu, kalau misalkan teman-teman perhatikan di video yang pertama, ada salah satu informasi itu yang value-nya itu di sini ID dengan sekian digit angka-angka. Ini adalah ID yang nanti akan kita gunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik, yang lebih detail, yang lebih advance gitu ya. Nah, otomatis kalau misalkan kita membuat modul yang kedua, fungsi yang kedua ini, berarti kita tetap menggunakan fungsi yang pertama sebelumnya kita buat gitu ya. Yang pertama mungkin kita akan coba buat dulu si fungsinya gitu ya. Nggak perlu berlama-lama, kita langsung kopas aja karena memang fungsi dasarnya hampir sama. Ini saya kopas, ininya saya rename aja. Yang sebelumnya basic saya ketik di sininya apa ya, biar bisa menggambarkan kedetailannya. Advance aja ya gitu ya, get advance account info. Nah, bedanya mungkin di parameternya di sini bukan username lagi, tapi merujuk ke ID yang sebelumnya sempat saya bahas, yaitu ID yang di sini. Berarti username jangan ID. Nah, URL-nya kita ganti dengan yang sebelumnya saya informasikan, itu yang ini. Kita pindahin lagi, pindahin ke sini. Nah, yang ID sekian ini kita ganti merujuk ke parameter ID. Gitu ya. Udah sesederhana itu, tapi ini cukup lumayan membantu kita untuk mendapatkan informasi detail yang ada pada sebuah akun Instagram. Nah, sebelumnya di video kedua juga kita sempat bikin app.js-nya, terus ini sempat kita konsolin untuk dapetin basic infonya. Nah, karena memang target hari ini adalah kita menggabungkan dua fungsi untuk bisa menjalankan fungsi yang kedua. Jadi kita menggunakan fungsi ini untuk mendapatkan nilai yang ada di sini, fungsi yang dari sini. Berarti kita modif sedikit. Ini misalkan saya yang sebelumnya res, kita bikin variable namanya getID. GetID let data ID misalkan gitu ya. Karena get ID merujuk ke atas, kita lihat get ID .data .user gitu ya. Bener nggak sih urutannya? Data user, terus kita merujuk ke ID yang ini. Kita cobain dulu aja gitu ya. Kita konsolin dulu deh biar uji coba. Data ID ini biar nggak terlalu kotor, kita bersihin, kita jalanin fungsi sebelumnya. Nah, udah dapat ya.
Jadi si ID ini akan kita gunakan untuk menjalankan si fungsi yang ini. Berarti yang berikutnya kita tinggal jalankan nih. Kita udah punya data ID, tinggal let res await modul IG atau IG dot get advance, sama persis sebelumnya cookie user agent data, terus ID-nya itu berarti masuk ke data ID gitu ya. Kita konsolin responnya, harusnya seperti ini sih, nggak ada masalah. Kita cobain dulu, kita jalanin seperti biasa. Kita bersihin dulu, ting dong. Nah, statusnya oke ya, tidak ada masalah. Kita lihat ini datanya tuh jauh lebih panjang dibanding yang sebelumnya. Teman-teman perhatikan di sini informasinya tuh jauh lebih spesifik. Misalkan contoh yang sebelumnya nggak ada nih, kayak biografi itu sampai ada 2, di sini ada entity. Saya nggak tahu ini fungsinya apa, tapi di sini sampai ada 2 nih. Sebelumnya cuma ada 1 doang. Terus di sini nah lihat ada kontak phone number gitu ya. Ini kebetulan kan kita ambil informasi dari si Kumparan.com nih, si situs resminya. Nomor handphone ini sebenarnya itu tidak dicantumkan di halaman Kumparan.com. Sebagai uji coba kita coba cek di Kumparan sini, bener nggak dia mencantumkan, atau secara sisi klien itu dia beneran nampilin nggak sih. Nah, silakan teman-teman, di layar ini tidak ada nomor kontak yang dicantumkan sebenarnya, tapi di API-nya tadi kita bisa dapetin informasi nomor handphonenya gitu ya. Kita bisa dapat, terus emailnya juga nih, public email. Padahal kalau ngeliat dari tampilan klien seperti ini tidak ada alamat email yang dicantumkan gitu ya. Ini public phone numbernya juga, terus ini kode negara gitu ya. Bahkan mungkin sampai ke follower countnya juga ada, following countnya juga ada gitu ya. Ini banyak banget. Is favorite is memorize, ini harusnya bisa kita manfaatkan. Bahkan ini sampai ada mutual follow-nya. Ini adalah ID yang bisa besar kemungkinan ini adalah rekan-rekan saya. Kita lihat di sini ada, lihat nih, ada 3 yang merujuk ke rekan-rekan yang saya follow juga. Di sini disebutkan juga nih. Ini bisa jadi kunci juga nih kalau mau buat data dagangan nih. Total videonya, clip countnya banyak banget ini sebenarnya. Nah, ini adalah informasi detail yang ini sebenarnya tuh bisa jadi dibanyakan oleh banyak pengguna. Jadi kalau nanti teman-teman ada kebutuhan untuk mengambil nomor handphone, alamat email dan seterusnya untuk media marketing, si modul ini tuh bisa sangat digunakan gitu ya. Oke, sekian video kali ini, sederhana tapi ini cukup powerful untuk teman-teman gunakan. Sampai jumpa di video berikutnya.